kita seperti biasanya kita awali dengan doa ya. Dimas, tolong pimpin doanya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dimas karena sudah mau dengarnya. Nah, Ibu di sini akan mengecek kehadirannya ya. Nah, mana sekretarisnya? Oke, Nazira, gimana keadaan kelas kita nak? Ada yang tidak hadir Bu, 3 orang. Yang pertama, yang Raihan Nasution, Raihan sakit, Ramadan sakit, Asyukur sama Rishwa, Ramadan sakit. Politik sakit ya, ini sepertinya itu udah 2 hari tidak hadir. Nah, memang sekarang waktu saat ini daerah Medan memang lagi musim hujan. Jadi harapan ibu semuanya anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya. Iya, benar sekali. Tekanan. Nah, kira-kira di sini siapa yang ingin menjawab apa itu pengertian tekanan? Ya, Nesya. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas penampang. Iya, benar sekali. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luas bidang tertentu atau luas bidang penampang. Oke, benar sekali. Kemudian kemarin, minggu lalu, Ibu juga sudah menerangkan bahwasanya tekanan itu dapat terjadi kepada 3 benda ya. Kira-kira siapa yang masih ingat? Oke, Nabila. Tekanan pada benda cair, tekanan pada benda padat, dan tekanan pada gas. Iya, benar sekali. Tekanan itu dapat terjadi pada benda padat, pada benda cair, dan pada gas. Nah, untuk kali ini kita masih ada kaitannya dengan tekanan. Nah, untuk kali ini kita fokus membahas tentang tekanan pada zat cair, yaitu tekanan hidrostatis. Oke, anak-anak ibu semuanya, di sini sebelum ibu mulai pembelajaran kita mengenai tekanan hidrostatis, ibu akan memberikan pretest kepada anak-anak ibu semuanya, yang mana pretest ini untuk mengetahui pengetahuan awal kamu mengenai tekanan hidrostatis. Nah, di situ soalnya sudah ibu buat dalam bentuk quizzes. Kemudian linknya di grup WA juga sudah ibu bagikan. Nah, sekarang kamu buka grup WA kamu. Sekarang bisa dikeluarkan handphonenya nak. Ya, keluarkan handphonenya, buka grup WA-nya. Oke. Jawab nak, ini. Ya. Ye, benar. Benar ya. Ini Naomi lagi loading. Dibuat namanya Naomi. Iya. Sudah ada soalnya? Ini ibu akan menampilkan suatu video yang mana video ini akan menunjukkan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Semuanya perhatikan ke depan, dengarkan. Assalamualaikum anak-anak ibu, jumpa lagi dengan ibu. Kali ini ibu akan membahas pelajaran kelas 11 mengenai hidrostatis. Adapun yang akan ibu bahas pada hidrostatis ini yang pertama yaitu adalah mengenai tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, selanjutnya ada hukum Archimedes, ada viskositas, kemudian ada tekanan permukaan, dan yang terakhir itu ada kapilaritas. Nah, langsung saja kita materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai tekanan hidrostatis, di sini ibu akan menyampaikan yang menjadi tujuan pembelajaran tentang tekanan hidrostatis. Adapun tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hubungan kedalaman dan masa limit zat cair terhadap tekanan hidrostatis.
peserta didik dapat menentukan tekanan hidrostatis yang diberikan besaran fisika yang mempengaruhinya. Selanjutnya, setelah merancang dan melakukan praktikum, peserta didik dapat menganalisis data hasil pengamatan praktikum dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat mengaitkan proses tekanan hidrostatis dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan yang terakhir yaitu setelah melakukan praktikum dan melakukan penjualan. Sebelum materinya Ibu sampai ke jawabannya, di sini Ibu akan menampilkan dua buah masalah yang berupa pertanyaan. Oke, perhatikan. Masalah yang pertama, lihat. Di sini ada dua orang penyelam. Ada dua orang penyelam. Yang pertama, pertanyaannya, mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan set penyelam ketika menyelam? Ayo, di sini kira-kira siapa yang ingin mencoba menjawab masalah ataupun pertanyaan yang ada di depan? Oke, Nomi, agar dapat bertahan di dalam air, benar ya? Karena kalau nggak ada oksigen pasti akan tewas. Kemudian ada lagi yang lain? Oke, Wahyu. Iya, benar sekali. Agar mampu menyelam di kedalaman yang tertentu ya. Oke, tepuk tangan kepada Mbak Yana. Tepuk tangan. Nah, sekarang masalah yang kedua, perhatikan semuanya. Di sini akan ditampilkan masalah yang kedua. Oke, masalah yang kedua, perhatikan. Kedua, itu ada gambar sebuah desa. Nah, pertanyaannya, mengapa bagi Lihat, Zahra. Oke, masalah yang kedua di sini ada sebuah bendungan, yang mana bendungan tadi ini dia. Lihat, ada bendungan yang begitu besar. Pertanyaannya di sini, mengapa bagian bawah bendungan selalu lebih tebal dibandingkan bagian atas? Ayo, coba kira-kira siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang ada di depan? Oke, Rizky. Agar tidak jebol, Bu. Agar tidak jebol, good job, benar sekali. Selanjutnya, ini kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu mengenai tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan yang terjadi pada suatu zat cair. Yang mana makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu. Sehingga makin besar tekanan yang menyebabkan zat cair pada dasar wadah. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dan permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar. Nah, di sini persamaannya adalah P sama dengan O dikali B dikali K, yang mana P itu adalah tekanan hidrostatis dengan permukaan dan Berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Nah, di situ tadi ada beberapa dari ada contoh ya, ada dari tekanan ada satu, kemudian ada tekanan hidrostatis juga ada satu. Intinya gimana Ibu? Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa tadi? Ada massa jenisnya, ada kedalamannya, ada gravitasinya. Dan dia tadi mengatakan bahwasannya semakin dalam suatu zat cair, tekanannya akan semakin besar. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kamu. Nah, di sini anak-anak Ibu semuanya sudah duduk per kelompoknya masing-masing, sudah sangat baik. Nah, LKPD ini nanti ini adalah sebagai penunjang agar kamu lebih paham lagi, lebih mengerti lagi tentang materi tentang tekanan hidrostatis. Nah, di sini LKPD-nya menggunakan diskusi dan menggunakan dia itu praktikum, tapi praktikumnya dalam bentuk virtual. Nah, kira-kira anak Ibu masih ingat nggak menggunakan pihak? Iya, masih ya, gampang kan? Seperti main game kita. Nah, sekarang akan Ibu bagikan dari LKPD-nya kepada kalian semua.
Jangan lupa dituliskan nama per kelompoknya dan handphonenya bisa dikeluarkan kembali. Oke, sebelum kamu lanjut mengerjakan LKPD, Ibu akan menerangkan sedikit mengenai cara kerja dari pihak tersebut dan cara mengerjakan LKPD. Nah, yang pertama coba anak-anak semua lihat bagian yang paling depan alatnya ya. Nampak itu nak? Menggunakan virtual ya, pihak. Kemudian gimana caranya Ibu? Yang pertama, ayo ambil semua handphonenya. Sudah? Buka Google, klik pihak. Linknya memang di situ sudah ada, tapi kamu buka pihak pun sudah muncul apa? Pihak. Ini nulisnya ya, pihak. Sudah? Muncul gambarnya? Sudah? Nampak yang paling atas. Kemudian tekan simulation. Sudah? Tekan simulation. Kemudian apa yang tekan? Fisik. Benar sekali. Kemudian setelah fisik, cari gambarnya yang persis dengan di LKPD Ibu. Sudah dapat? Iya, sudah dapat. Ini kelompok sini, Muklis. Naomi, gimana nak? Iya, yang ini sudah benar sekali. Kelompok sini nak. Ya, kelompok sana nak, gimana kelompok? Oke, good job. Kelompok Anggrek gimana? Sudah dapat. Oke, kalau sudah dapat gambarnya, sudah. Kemudian caranya gimana Bu? Pertama, klik penggarisnya. Sudah? Kemudian klik apa lagi? Gridnya. Sudah? Setelah kamu klik penggaris dan gridnya, jangan lupa apa? Gravitasinya paskan di angka. Iya, benar sekali, 10. Kemudian, Bu, di situ di dalam bentuk LKPD ada 3 hal yang harus kamu ukur. Yang pertama apa? Air. Yang kedua apa nak? Madu. Yang ketiga bahan bakar. Nah, gimana caranya Bu? Yang pertama, isi bak tadi dengan air. Kemudian, ambil diavisurnya, alat ukur tekanannya, letakkan di bagian dasar. Catat berapa nilainya, pindahkan dalam tabel. Kemudian tambahkan lagi airnya dengan kedalaman yang berbeda. Kedalaman kedua sudah. Ini nilainya berapa? Ini bagi tugas. Oh, bagi tugas. Oh iya, bagus. Berarti kerjanya sangat bagus kelompok ini. Ini air. Ini apa ya? Aduh, ini benar sekali. Ya nak, supaya cepat selesai. Ini kan kamu bagi 2 orang bagian air, 2 orang bagian madu, 2 orang lagi atau selebihnya bagian apa? Bahan bakar. Jadi cepat. Benar sekali. Kerjasama yang baik. Ini bagian air atau madu? Madu. Sana air. Nanti tinggal mindahkan ke LKPD-nya aja. Naik lagi, kemudian madu. Nah, dapurnya cepat. Ambil di sini. Biar bagi, jangan nunggu dia aja dicatat. Ini saya nilai nak, jangan nggak saya bikin. Kamu pikir nggak saya nilai, ibu nilai kerja perorangannya. Kamu bantu dia, kamu dua. Dia pengen hadir. Paling kan 2 madu kan nak, madu yang dia madu. Ayo. Harus kerjasama yang baik. Ini kelompok Genfield udah dibagi-bagi ini ya. Wahyu bagian apa nak? Madu atau air? Air. Bahan bakar siapa? Aisyah bahan bakar ya.
kerja ya. Kerja sama. Gibran sama Raihan. Diskusinya ayo. Kelompok mana? Ingin mencoba? Oke, kelompok Mawar ingin mencoba. Dipersilakan ke depan untuk kelompok Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, handphonenya letakkan, fokus ke depan. Kami kelompok Mawar akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan dan tujuan kami melakukan praktikum. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis data hasil pengamatan praktikum dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan konsep tekanan hidrostatis dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Berdasarkan hasil pengamatan kami yang kami lakukan, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan. Semakin dalam suatu zat cair, maka tekanannya semakin besar. Dan yang kedua, bagaimana hubungan massa jenis dengan tekanan. Semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanannya semakin besar pula. Lalu, yang ketiga, bagaimana sih hubungan antara massa jenis, kecepatan gravitasi, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis. Nah, hubungan antara massa jenis, kecepatan gravitasi, dan kedalaman pada tekanan hidrostatis yaitu sebanding atau berbanding lurus. Di mana artinya apabila kedalamannya itu semakin besar dan massa jenis zatnya semakin besar, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar pula. Dan itu begitu juga sebaliknya, apabila kedalamannya semakin kecil dan massa jenisnya semakin kecil, maka tekanannya pun akan semakin besar pula. Lalu kami akan menunjukkan grafik hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman pada setiap benda, yaitu Ibu boleh kami tulis Boleh? Boleh. Oke. Ya. baik. Ya, perhatikan di sini teman kamu memaparkan hubungan antara tekanan dengan kedalaman. Perhatikan. Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa-apa yang sudah kamu diskusikan. Nah, kesimpulan yang pertama yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis adalah yang pertama, bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yang pertama adalah massa jenis, kemudian gravitasi, kemudian apa? Kedalaman. Kemudian simpulan yang kedua, ketiga faktor ini yaitu adalah berbanding lurus. Gimana maksudnya Ibu? Kata berbanding lurus itu berarti kalau semakin besar kedalamannya, semakin besar
lagi di sini. Kira-kira pada saat kesimpulan tadi ada yang ingin ditanyakan? Pas semuanya? Oke, sekarang kalau sudah pas, kita lanjut lagi. Di sini Ibu akan membagikan refleksi. Refleksi ini gunanya untuk apa, Ibu? Untuk merefleksi hasil pembelajaran hari ini. Nah, ini akan dibagikan satu orang satu. Bisa ditulis namanya dan diisi. Tidak usah yang takut karena di sini ada Ibu ya. Isi sesuai dengan apa yang kamu dapatkan hari ini. Oke, diisi ya, Nak. Fikri, ambil pulpennya, diisi. Oke. Habis kamu ya, lagi. Isi sesuai dengan apa yang kamu mau, yang kamu. Itu karena itu merupakan refleksi nantinya untuk kegiatan pembelajaran kemudian. Oke, bisa diisi, nggak usah panjang lebar, diisi aja sesuai apa yang kamu tahu. Oke, coba. Buat namanya. Harapan Ibu setelah ada pembelajaran ini, krisisnya, prosesnya semakin baik lagi. Kalau tadi 3, ada yang benar 3, benar 2, sekarang bisa benar 5 semua. Mulai game. Oke. Oke, kira-kira coba. Ya, pelan-pelan aja waktunya sama seperti tadi 5 menit kok. Sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Oke. Akila ke sini ini. Ayo. Oke. Karena kita awali pembelajaran dengan doa, kita akhiri juga pembelajaran ini dengan doa. Oke, agar kita kembali ke rumah dengan selamat sampai ke tujuan, ke rumah masing-masing. Oke, Dimas.